Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Mungkin saya sudah hampir 2 minggu tidak upload video. Ada hal yang tadi terlintas bahwa ini sangat penting untuk diketahui semua. Baik itu sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang pegawai swasta, ibu rumah tangga atau siapapun. Kita tidak menutupi ya bahwa hampir semua masyarakat itu dari lapisan yang paling bawah maupun yang atas, namanya hutang itu sesuatu yang sudah melekat dalam diri kita, terutama tentunya adalah para pengusaha dan para karyawan dan pegawai. Dan yang perlu diketahui yang sering dari teman-teman nasabah atau calon-calon yang ingin mengajukan kredit, baik itu kredit dalam bentuk uang di bank maupun dalam bentuk leasing. Leasing itu adalah berupa barang, bisa mobil, bisa motor, bisa rumah ya. Bahwa kebanyakan dari kita itu tidak mengetahui secara detail sebenarnya hitung-hitungannya dari bank itu seperti apa ya. Banyak hal yang tidak kita pahami, padahal ini adalah sangat penting sekali. Sehingga tidak jarang bahwa banyak nasabah atau pengambil barang atau kredit itu mengalami kerugian di tengah jalan karena memang aturan di bank tidak difahami secara 100% oleh para nasabah atau para pengkredit atau kreditor ya. Seperti ini, kalau teman-teman misalkan saja mengambil hutang di bank sebesar 100 juta gitu ya, misalkan tenornya 100 juta dibayar katakanlah 5 tahun, berarti kan 60 kali ya. Kira-kira kalau teman-teman itu di tengah-tengah, berarti kan kalau 60 kali katakanlah 30 kali, itu sisa pokoknya tinggal berapa. Nah, kebanyakan dari kita itu menghitungnya adalah dengan model flat. Jadi kalau 100 juta misalkan kita bagi 60, nanti ketemunya berapa ya. Terus kalau 100 juta itu dengan bunga 1%, itu berarti kan bunganya saja kan 100.000. Nah, 100.000 dengan pokoknya ini nanti dijadikan satu. Tetapi itu pemahaman dari nasabah. Tapi kalau dari bank tidak seperti itu ya. Bank memiliki hitungan tersendiri. Biasanya namanya adalah perhitungan anuitas. Ini yang sering tidak disampaikan di depan oleh bank ke nasabah. Dan nasabah sendiri juga tidak paham. Pemahaman dia bahwa oh kalau saya hutang 100 juta, berarti kalau 100 juta dibagi 60 ketemu pokoknya berapa, ditambah bunganya kalau 1% ya itu angsurannya. Itu pemahamannya dari para nasabah. Tapi di dalam tabel di perbankan itu tidak seperti itu teman-teman. Ada yang namanya perhitungan anuitas. Anuitas itu pokoknya kecil di awal-awal ya, terus bunganya besar dan sistemnya adalah miring. Artinya kalau misalkan satu lembar tabel gitu ya, maka modelnya miring dibagi 2 miring gitu, maka yang kecil itu adalah merupakan pokok, yang besar itu adalah bunga. Tapi nanti di akhir itu akan pokok yang besar, bunganya kecil, tapi ketemunya jumlahnya sama selama 1 bulan sampai katakanlah tadi 60 bulan sama ya jumlahnya. Misalkan kalau angsurannya itu 3 juta gitu ya, maka ya 3 juta terus selama 6 bulan. Nah gitu teman-teman. Ini yang jarang sekali difahami dan diketahui, sehingga tidak jarang para nasabah atau kreditur mobil atau rumah atau sepeda motor atau barang-barang elektronik semua menggunakan perhitungannya adalah menggunakan anuitas ya. Dan itu yang sering kita tidak minta tabelnya, sehingga kalau misalkan teman-teman mengajukan bantuan atau mengajukan kredit atau mengajukan leasing, silakan minta di bagian pemberi kredit itu tabelnya. Jadi tabelnya diminta, nanti teman-teman akan tahu rinciannya selama 60 bulan itu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya itu angsuran dan bunganya itu berapa. Jadi anuitas itu nanti ada anuitas itu kan jumlah antara angsuran ditambah bunga. Lah, angsuran dan bunga itu setiap bulannya berubah.
Tapi kalau jumlahnya sama, anuitasnya sama, tapi rinciannya antara angsuran dengan bunganya itu tidak sama. Contoh yang gampang seperti ini, misalkan saja dia mengangsurnya 1 bulan anuitasnya 3 juta, jadi yang dibayarkan adalah misalkan 3 juta selama 60 kali. Nah, selama 60 kali itu di bulan pertama itu pokoknya yang kecil, katakanlah pokoknya cuma 100.000, maka bunganya 2.900.000. Nanti bulan keduanya pokoknya naik lagi 200, terus bunganya 28. Nanti bulan ketiga 300, bunganya jadi 27, begitu seterusnya. Sehingga nanti di akhir memang di 60 itu bisa jadi sudah terbalik, yang pokoknya 27, bunganya yang 3. Tapi kan itu di akhir. Nah, sehingga teman-teman biasanya kalau ingin melunasi itu akan merasa rugi, karena kalau tengah-tengah Anda melunasi, nanti akan saya tunjukkan daftarnya, perhitungan ya, bagaimana bank menghitungkan dalam bentuk tabel yang resmi dari bank. Itu kalau misalkan di tengah-tengah, katakanlah teman-teman ternyata mengalami kesulitan dalam pembayaran, baik itu pembayaran bersifat yang di barang maupun di uang, sehingga kalau misalkan mau berhenti di tengah-tengah, misalkan berhenti di tengah-tengah, itu nanti pokoknya masih kecil. Kenapa masih kecil? Karena itu tadi, di awal-awal pokoknya masih kecil, bunganya yang besar. Itu adalah sistem anuitas. Dan sistem anuitas ini memang jarang diterangkan di depan oleh para pemberi kredit, sehingga banyak sekali nasabah yang merasa terjebak di sini. Tapi ini adalah pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi sengaja video ini saya buat untuk pembelajaran kita semua, biar kita tahu bahwa kalau kita itu ingin mengajukan kredit, kita mau mengajukan pinjaman, itu harus tahu dulu hitung-hitungannya di depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga yang perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman mengajukan uang di bank atau pinjam uang modal di bank, itu kalau mau pelunasan itu ada namanya penalti. Penaltinya biasanya bisa 2-3 bulan bunga dari pokok yang sudah kita lunasi tadi, kita masih dikenakan lagi, biasanya penaltinya adalah 3 bulan. Nah, ini juga kadang-kadang tidak diterangkan di depan oleh bank, sehingga kita sering kalau di bank itu kan tinggal tanda tangan, karena aturan semakin banyaknya aturan itu berlembar-lembar dan tulisannya kecil-kecil kan biasanya, kita mau baca aja sulit, sehingga kita udah pasrah saja, tanda tangan gitu aja biasanya ya. Sehingga kalau di belakang hari ada apa-apa, kita tidak bisa menuntut karena kita sudah tanda tangan. Dan itu mestinya kalau kita memang tidak bisa membaca, tidak paham, ya kita disuruh menjelaskan aja banknya, ini maksudnya isinya apa, sehingga minimal Anda merasa itu tidak dirugikan dan Anda tidak menyalahkan 100% kepada pihak bank, karena memang bank ya seperti itulah, namanya bisnis, dia selalu kan mencari keuntungan ya. Itu teman-teman. Dan kalau misalkan sampai teman-teman itu mengajukan pelunasan, itu selalu aturannya seperti itu. Bahkan kalau misalkan teman-teman sampai anggunannya mau dilelang juga, itu nanti mesti teman-teman yang rugi. Karena apa? Karena bank itu yang penting pokoknya uangnya sudah masuk dulu, barang yang mau dilelang dijual itu harga berapapun itu haknya bank. Dan kalau bisa teman-teman yang bisa menjualkan, karena kalau teman-teman yang menjualkan kan harganya bisa tinggi. Tapi kalau bank itu menjualkan biasanya harganya itu ya yang penting bank uang pokoknya kembali, ya sudah, nasabah mau rugi atau seperti apa itu seperti itu ya. Memang bank itu keren, kalau seperti itu bank itu keren. Memang kalau di awal mau pinjem bank itu manis sekali. Tapi kalau sudah ada kendala di kita, waduh kerennya bukan main. Itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan silakan lanjutkan videonya ini, jangan di. Baik teman-teman, bagaimana cara menghitung dari perhitungan bunga bank ya. Ini misalkan kita pinjam dengan besarnya misalkan 10 juta dengan tenor itu sama dengan jangka waktu ya. Misalkan kita buat aja biar mudah ngitungnya 10 bulan ya. Terus dengan bunga misalkan bunganya adalah 1% per bulan. Maka cara menghitungnya seperti apa teman-teman?
mudahnya adalah ditentukan dulu di sini pokoknya ya. Nah, pokoknya berarti otomatis 10 juta ya dibagi 10 bulan ya, berarti pokoknya saja adalah sebesar 1 juta. Oke, terus sekarang bunganya ya, bunganya karena 1%, berarti kan 1/100 dikalikan 10 juta ya, maka ketemunya adalah 100.000 ya, 100.000. Maka angsurannya itu sebesar 1 juta ditambah dengan 100.000, berarti 1.100.000. Nah, ini adalah hitung-hitungan yang selama ini difahami oleh kita semua sama ya, jadi mudahnya seperti itu. Maka biar kita paham, sebenarnya nanti di bank itu kita bayarnya kan sebesar ini, jadi sebesarnya adalah di banknya adalah 1.100.000 selama berapa? Itu selama 10 bulan ya, selama 10 bulan. Nah, maka selama 10 bulan inilah yang harus kita selesaikan. Jadi ini selama berapa? 10 bulan. Oke, untuk tabelnya seperti apa? Kita lihat dulu tabelnya. Baik teman-teman, ini tabelnya nanti saya bagi dua ya, tabel hitungan menurut nasabah. Jadi nasabah pada umumnya itu memahami bahwa tabelnya adalah sebagai berikut. Untuk bulan pertama tadi kan pokoknya berapa? 1 juta ya, bunganya adalah 100.000, maka angsurannya adalah 1.100.000, maka sisa pokok kita karena utang kita kan 10 juta ya, maka sisanya tinggal berapa? Tinggal 9 juta gitu ya. Di bulan kedua juga sama, pemahaman dari para nasabah itu adalah seperti ini. Nah, maka angsurannya memang benar 1.100.000, maka sisa pokoknya untuk bulan keduanya anggapannya adalah 8 juta. Begitu juga seterusnya ya, misalkan sampai bulan kelima. Nah, ini misalkan kita tabel, kita tulis terus ya sampai bulan kelima ya. Ini kita tulis ya sama ya, misalkan ya, maka bulan kelima juga anggapannya sama, maka ini bunganya sama ya, ini 1.100.000. maka karena sudah 5 bulan ya kan, berarti kan ini tinggal 9, 8, maka 7, 6, ini tinggal 5. Nah, maka anggapannya semua yang hutang di bank itu adalah pokoknya setelah 5 bulan itu sisanya 5 juta. Hampir semua nasabah pemahamannya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya di bank itu punya hitung-hitungan sendiri teman-teman, sehingga kalau misalkan teman-teman katakanlah di bulan kelima ini mau melunasi ya kan, anggapannya kan kalau melunasi karena saya sudah mengangsur sebesar 5 juta selama 5 bulan ya, nah, ini kan 5 juta. Nah, bunganya saja karena sudah 5 bulan kan bunganya tadi berapa? 500 ya, bunganya sudah 500. Maka anggapannya karena sudah mengangsur pokoknya 5 juta, maka kalau saya mau melunasi adalah 5 juta. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Bank itu punya hitung-hitungan sendiri ya, tidak seperti yang nasabah anggap. Nah, hitungannya bank seperti apa? Nah, ini misalkan ini kalau bank yang menghitung ya, sama ini tadi pokok utangnya adalah 10 juta ya, maka di pokok yang pertama bank itu ada hitung-hitungannya namanya anuitas. Anuitas itu pokoknya kecil, bunganya besar, angsurannya tetap sama ya, angsurannya berdasarkan hitung-hitungan tadi kan 1.100.000, tapi yang membedakan di sini biasanya adalah ini perkiraan saya saja, nanti bank punya hitung-hitungan sendiri, ini perkiraan saya saja. Perkiraan saya ini
pokoknya adalah 200.000, maka bunganya yang 900.000. Nah, maka sisa pokoknya berapa? Ya tinggal 200 ini, 10 juta dikurangi 200.000 berarti masih berapa? 9.800.000. Nah, nanti di bulan kedua misalkan saja pokoknya menjadi 300.000, maka bunganya di sini adalah 800.000. Angsurannya sama 1.100.000 ya. Maka sisa pokoknya tinggal dikurangi 300 berarti menjadi 9.500.000. Di bulan ketiga juga sama, misalkan ini pokoknya jadi 400.000, maka bunganya menjadi 700.000. Jumlahnya tetap ya angsurannya. Nah, maka di sini sisa pokoknya dikurangi 400 berarti 9.100.000. Di bulan keempat, nah ini pokoknya naik lagi menjadi 500.000, bunganya turun menjadi berapa? 600.000. Angsurannya tetap teman-teman semua kan, angsurannya 1.100.000. Maka di sini dikurangi lagi 500 jadi 8.600.000. Di bulan kelima, nah ini bulan kelima kita samakan dengan tadi. Bulan kelima katakan ini pokoknya jadi 600.000, yang bunganya jadi 500 ya. Angsurannya tetap 1.100.000 ya. Maka pokoknya, sisa pokoknya dari teman-teman itu menjadi tinggal 8 juta. Nah, ini yang sering tidak difahami oleh teman-teman siapapun yang mengambil, baik itu uang untuk modal usaha, untuk mengambil mobil, untuk mengambil sepeda motor, untuk mengambil rumah, itu angsurannya selalu seperti ini. Jadi modelnya itu adalah anuitas. Anuitas itu adalah pokoknya kecil, bunganya yang besar, miring gini. Nanti di terakhir memang menjadi pokoknya yang besar, bunganya kecil, tapi nanti di terakhir. Sehingga kalau teman-teman misalkan mau melunasi ya, mau melunasi, ternyata pokoknya itu masih kecil teman-teman. Kalau dihitung ini kan 500 ya 1 juta, ini 2 juta ya. Pokoknya yang dibayarkan selama 5 bulan itu baru 2 juta, sehingga teman-teman kalau mau melunasi itu harus 8 juta. Itu nanti masih ditambah lagi dengan yang namanya denda, penalti. Nah, ini juga yang tidak difahami oleh teman-teman semua yang pinjam. Karena apa? Karena denda penalti ini juga tidak disampaikan di depan ya. Ini biasanya kenanya bisa bunga selama 2 bulan atau 3 bulan untuk melunasi itu. Jadi bukan murni 8 juta. Jadi teman-teman melunasi 8 juta ini masih ditambah lagi denda penalti. Itu kalau hitung-hitungan di bank teman-teman. Sehingga kita harus paham bahwa perhitungan itu kalau nasabah itu nganggapkan seperti ini. Kalau mau melunasi berarti sisanya 8 juta. Tapi kalau bank tidak. Kalau bank kalau mau melunasi ya berarti jumlahnya masih 8 juta. Karena memang hitung-hitungannya ada anuitas. Ini berlaku di semua bank, negeri maupun swasta. Juga berlaku di bank syariah. Cuma kalau di bank syariah itu bunyinya bukan bunga ya. Kalau di syariah itu bukan bunga ya, bukan bunga, tapi namanya margin namanya. Tapi intinya sebenarnya sama ya. Karena apa kok sama? Karena yang namanya bank syariah itu kan semuanya dari BI ya. Semuanya bank di Indonesia itu kan dari BI ya. BI itulah yang otoritas utama di Indonesia. Sehingga cuma bahasanya saja bilangnya dia adalah margin. Tapi kalau saya menganggap ini sama lah dengan jasa ya. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Besok akan saya tunjukkan asli daftar yang dari bank syariah itu tabelnya seperti apa, biar kita semua tahu bahwa kalau kita misalkan mau mengambil modal, mengambil mobil, mengambil rumah, sepeda motor, itu harus paham dulu. Sehingga teman-teman jangan sampai di tengah jalan mau melunasi kaget ternyata pokoknya masih kecil. Ya memang itulah, semua aturannya seperti itu kalau di bank gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.